Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delil Khairat, Kuala Lumpur di Khairat TV YouTube channel. Ada dua sahabat di Kuala Lumpur yang memutuskan pulang kembali ke tanah air beberapa hari yang lalu. Keduanya setiba di Bandara Soekarno-Hatta mengabarkan bahwa mereka ternyata harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan tes COVID-19 adalah Ustadz Yusuf, seorang banker syariah dan juga PhD student di Malaysia, bahkan menghabiskan waktu hingga 5 jam untuk sekedar antri mendapatkan giliran melakukan tes rapid test COVID-19. Alhamdulillah hasilnya negatif dan sekarang sudah berkumpul bersama keluarga. Kemudian ada Kang Didin, seorang IT engineer di Kuala Lumpur, juga menghabiskan waktu yang lama untuk tes di bandara. Dan saat ini Kang Didin sudah 2 atau 3 malam berada di Wisma Atlet di dalam karantina, menanti hasil PCR test. Nah, jadi dari dua cerita sahabat ini ternyata ada protokol baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi import cases COVID-19 dengan dibukanya kembali bandara-bandara dari penerbangan internasional. Oleh karena itu, apabila Anda adalah orang Indonesia atau mungkin orang bahkan mungkin WNA warga negara asing yang berencana untuk terbang ke Indonesia dalam waktu dekat, maka perlu bagi Anda untuk memperhatikan protokol-protokol yang akan kita bahas berikut ini. Oke, protokol ini sebenarnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 7 tanggal 8 Mei yang lalu, yaitu protokol kesehatan terkait penanganan kepulangan WNI atau kedatangan WNA dari luar negeri ketika memasuki negara dan wilayah Indonesia dalam situasi pembatasan sosial berskala besar PSBB. Jadi yang jelas tentu latar belakangnya adalah untuk mengurangi atau menanggulangi risiko impor kasus COVID-19. Maka diperlukan prosedur khusus. Dan ini adalah surat edaran dari Kementerian Kesehatan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto pada tanggal 8 Mei yang lalu atau 7 Mei yang lalu ditandatanganinya yang menjadi dasar pelaksanaan protokol-protokol tersebut di pintu masuk Indonesia, terutama bagi Anda yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Tujuannya tentu jelas untuk mencegah dan mengendalikan kasus COVID-19 impor yang masuk ke Indonesia dan juga membatasi atau mencegah penularan kasus tersebut lebih luas di masyarakat di Indonesia. Nah, tentu di sini WNI adalah semua orang Indonesia, pemegang paspor Indonesia yang berada di luar negeri, baik sebagai pekerja, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. WNA tentu adalah warga negara asing. Protokol ini, surat edaran dari Kementerian Kesehatan ini, ruang lingkupnya mencakupi penanganan di pintu masuk, berarti di bandara-bandara atau pelabuhan-pelabuhan, lalu penanganan di tempat karantina di wilayah masing-masing, kemudian berkaitan dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Ini detailnya penanganan di pintu masuk, tetapi terlalu banyak detail di sini. Barangkali lebih mudah bagi kita untuk melihat secara lebih lengkap dari alur penanganan di pintu masuk berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.01 garis miring Menkes garis miring 313 garis miring 2020 tanggal 7 Mei 2020. Jadi ini dikenakan atau mengikat pada baik WNI maupun WNA. Sekarang kita bahas dulu kalau Anda adalah seorang WNI yang sedang berada di luar negeri dan berencana untuk pulang dalam waktu dekat ini, mungkin untuk berlebaran di tanah air. Yang jelas yang pertama adalah bahwa baik WNI maupun WNA diwajibkan untuk membawa health certificate dalam bahasa Inggris dan health certificate itu masih berlaku maksimal 7 hari. Artinya dari waktu HC atau health certificate itu di issue tidak lebih dari 7 hari ketika Anda memperlihatkannya di pintu masuk Indonesia. Nah, apabila Anda membawa health certificate
yang masih valid, jangka waktunya belum mencapai 7 hari sejak diisu, dan ternyata dalam health certificate itu Anda terbukti negatif berdasarkan tes PCR, kemudian tidak ditemukan faktor risiko kesehatan yang lain yang mengarahkan Anda kemungkinan terjangkit dengan COVID-19, maka Anda akan dirilis, artinya Anda dipersilahkan pulang, tetapi Anda diwajibkan melakukan karantina mandiri, mempraktekkan social atau physical distancing dan sebagainya, agar mengantisipasi agar Anda tidak menularkan, karena bagaimanapun tanpa gejala, ada 80% dari pembawa virus corona adalah orang tanpa gejala atau gejala yang sangat ringan. Jadi kemungkinan itu tetap saja ada. Jadi apabila Anda negatif dan tidak ada faktor risiko yang menunjukkan Anda kemungkinan tertular atau terinfeksi, Anda akan dirilis tapi harus melakukan karantina mandiri. Ini yang sekarang terjadi dengan Ustadz Yusuf, sekarang sudah berada di rumah dan melakukan karantina mandiri. Sekarang apabila Anda health certificate Anda tidak membuktikan bahwa Anda negatif, bisa saja hasilnya positif. Atau di dalam health certificate mengatakan Anda negatif, tetapi health certificate itu umurnya sudah lebih dari 7 hari. Atau Anda tidak membawa health certificate sama sekali. Jadi apabila Anda tidak membawa health certificate sama sekali, Anda akan tetap dilayani, bukan berarti Anda akan dideportasi untuk kembali ke negara asal Anda, tidak. Anda akan tetap dilayani. Nah, ketika ini yang terjadi pada Kang Didin waktu 2 hari yang lalu tidak membawa health certificate, dia tidak melakukan tes sebelumnya di Malaysia. Ternyata informasi dari Kang Didin juga kebanyakan penumpang yang tiba saat itu, WNI yang tiba dari berbagai negara juga sebagian besar tidak membawa health certificate. Nah, apabila ini yang terjadi, maka Anda akan diwajibkan untuk melakukan tes PCR atau rapid test. Apabila PCR bisa dilakukan di tempat, akan dilakukan di situ. Apabila tidak, akan dilakukan rapid test. Apapun hasilnya dari PCR test maupun rapid test itu, yang jelas Anda nggak akan boleh langsung pulang. Ya, jadi di sini apabila Anda hasil rapid testnya even non-reaktif, ya, non-reaktif, jadi ada kemungkinan Anda tidak tertular, tidak terinfeksi, maka tetap Anda akan dites ulang, dan sambil menunggu tes ulang itu Anda akan dikarantina di tempat fasilitas karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Atau Anda juga dikarantina untuk menunggu hasil tes PCR. Dan Anda akan dikarantina karena untuk hasil tes PCR mungkin akan paling cepat keluar 2 atau 3 hari setelah pengambilan tes. Tetapi apabila hasil rapid test reaktif, maka Anda langsung akan dibawa ke rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan COVID-19 dan dirawat di sana untuk treatment lebih lanjut. Ya, nah ini yang terjadi sekarang dengan Kang Didin, sahabat saya Kang Didin, belum sampai di rumah, sudah 2 atau 3 malam berada di Wisma Atlet. Beliau ditempatkan di Wisma Atlet karena hasil rapid testnya non-reaktif, tapi sudah dilakukan pengambilan swab juga, sehingga saat ini posisi Kang Didin adalah menunggu hasil swabnya, mudah-mudahan hasilnya juga negatif, sehingga Kang Didin sekarang sedang dikarantina. Dan informasi Kang Didin bahwa selama karantina semua kebutuhan dipenuhi, diberikan secara gratis oleh pemerintah Indonesia, makan dan segala kebutuhan lainnya, transportasi dari bandara ke pusat karantina juga semua diberikan oleh pemerintah. Oke, itu untuk situasi WNI. Jadi sahabat kita Kang Didin saat ini masih menunggu. Malah hikmahnya adalah di kamar katanya cuma sendiri, lebih bagus, lebih tenang, dan juga bisa melakukan itikaf. Jadi ada hikmahnya juga tentu bagi Kang Didin. Alright, kalau untuk WNA, di bawah sini adalah untuk WNA. WNA lagi-lagi juga diwajibkan membawa bukti PCR negatif. Nah, di sini alurnya lebih pendek.
Apabila WNA membawa health certificate hasil PCR-nya negatif, lalu hasil pemeriksaan, wawancara dan sebagainya tidak menunjukkan adanya faktor risiko kesehatan bahwa yang bersangkutan kemungkinan terjangkit, maka dia akan dirilis dan dipersilahkan pulang atau ke tempat rumahnya atau tujuan masing-masing, tapi juga diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri, physical distancing, dan semua hal terkait untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, tapi kalau WNA tidak membawa health certificate, lalu landing di Indonesia, yang terjadi adalah pemerintah akan segera merekomendasikan kepada pejabat imigrasi di pelabuhan atau di bandara untuk segera melakukan deportasi pada orang ini. Artinya bisa jadi orang itu tidak boleh masuk ke Indonesia dan dipersilahkan pulang kembali ke negara asalnya. Nah, jadi ini bedanya. Kalau WNA tidak membawa health certificate, maka akan langsung dideportasi. Kalau WNI tidak membawa health certificate, akan tetap dilayani, akan dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes, tapi yang pasti tidak akan bisa langsung pulang, pasti akan dikarantina dulu kalau hasilnya belum menunjukkan positif atau masih negatif, atau langsung dimasukkan ke rumah sakit apabila hasilnya justru ternyata reaktif hasil rapid testnya. Oke, jadi ini barangkali gambaran protokol-protokol yang harus diperhatikan buat Anda yang akhirnya memutuskan mudik juga ke Indonesia dan saat ini masih berada di luar negeri. Tergantung pada berapa banyaknya orang mendarat di Indonesia pada satu waktu di Bandar Suta, terutama di Cengkareng. Tentu hal ini bisa memakan waktu yang cukup lama, maka Anda harus persiapkan segala sesuatunya, mengantisipasi prosedur yang harus Anda ikuti begitu mendarat nanti. Kita lanjutkan tempat penanganan di karantina, detailnya cukup banyak. Jadi pemerintah sudah menyediakan banyak fasilitas karantina di asrama-asrama, wisma, hotel, balai pelatihan, dan sebagainya. Anda akan diarahkan di mana Anda akan ditempatkan apabila ternyata Anda harus dikarantina. Dan di sana semua akan disediakan, makan, laundry, dan sebagainya. Segala kebutuhan akan disuplai, toiletries, dan juga lalu Anda akan dipantau, dilakukan pemeriksaan harian. Petugas di sana akan menggunakan alat APD lengkap, kemudian kawasan itu juga akan dijaga oleh pihak keamanan. Ini yang paling penting. Terus siapa yang harus bayarin semua proses ini, testing, karantina, makan, dan sebagainya. Yang jelas semua pembiayaan selama masa karantina, biaya testing, akomodasi, transportasi, tempat, dan segala macam ditanggung oleh pemerintah. Dan itu juga dikonfirm oleh Kang Didin yang saat ini masih di karantina bahwa beliau tidak mengeluarkan uang sepeser pun, semua ditanggung pemerintah. Ini ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan petugas kesehatan seperti saya sebutkan tadi, mereka harus menggunakan APD lengkap dan mereka diberikan multivitamin juga. Dan ya, itu saja barangkali update saya hari ini. Jadi intinya adalah apabila Anda memutuskan tetap untuk pulang juga, maka tentu saja Anda boleh pulang karena negara-negara di luar tentu juga akan memperbolehkan Anda untuk pulang ke tanah air masing-masing dan Indonesia juga membuka diri untuk menerima Anda, tetapi hanya saja Anda harus memperhatikan prosedur protokol-protokol yang telah ditetapkan di bandara-bandara, di pelabuhan-pelabuhan terkait dengan penanggulangan COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Yang jelas, kalau Anda tetap mudik, maka jadilah pemudik yang bertanggung jawab. Kalaupun Anda ternyata dirilis ke rumah masing-masing, disiplinlah Anda dalam melakukan isolasi mandiri. Jangan keluar rumah dahulu, jangan terlalu banyak berinteraksi dahulu dengan orang-orang sekitar, walaupun Anda sangat kangen bertemu dengan banyak orang setelah mungkin berada di luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Karena seperti saya sebutkan tadi, lebih dari 80% coronavirus carrier, pembawa virus corona,
mereka tidak menunjukkan gejala apa-apa atau menunjukkan gejala yang ringan yang mungkin saja Anda abaikan, sehingga Anda tidak sadar bahwa sebenarnya Anda punya virus di badan Anda, dan ketika Anda berinteraksi dekat atau rapat dengan orang lain tanpa disadari, Anda menularkan virus itu kepada orang lain. Oke, apapun keputusan Anda, mudik atau tidak mudik, pulang kampung atau tidak pulang kampung, stay safe, stay at home, jaga jarak, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe ke di Khairat TV YouTube channel untuk informasi-informasi COVID-19 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.